Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda nggak bosan lihat saya dan video-video saya. Karena siapa tahu Anda bisa mendapatkan sebuah informasi yang mungkin tersembunyi, informasi yang simple, sederhana, tapi sebenarnya itu bisa sedikit untuk mengubah rezeki Anda. Oke, pada kali ini saya ingin membahas tentang keuangan, karena tidak hanya tentang mindset aja, pemikiran software kaya dan sebagainya aja. Saya juga akan membahas tentang pengelolaan duit. Oke, baik teman-teman, hari ini penghasilannya berapa? Saya tidak tahu penghasilan Anda hari ini berapa ya. Ada yang sudah cukup, ada yang masih kurang, ada yang sudah lebih-lebih. Saya tidak tahu, mungkin Anda viewer channel ini kan memiliki finansial yang berbeda-beda. Kalau Anda masih kekurangan uang untuk hari ini, yang saya bilang kekurangan uang itu adalah uang untuk makan ya, bukan uang untuk membeli gaya hidup. Seperti Anda kepingin beli mobil yang baru, Anda kepingin sepeda motor yang baru, Anda kepingin memperbaiki penampilan Anda dengan baju-baju branded yang mahal dan sebagainya. Itu menurut saya Anda sudah tidak kekurangan uang. Itu bukan kekurangan uang. Tapi kekurangan uang yang saya maksudkan adalah mengenai kebutuhan pokok Anda. Ketika kebutuhan pokok Anda sudah tercukupi, maka saya bilang itu Anda sudah cukup uang. Oke? Sebentar, ini ada Bapak yang jualan bubur kacang hijau lewat. Semua orang itu sebenarnya kalau kita mencukupi kebutuhan hidup yang seperti ini aja, insya Allah cukup ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada orang itu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ini benar-benar real terjadi. Saya punya teman, itu penghasilannya satu bulan cuma 1.500.000 teman-teman. 1.500.000, dia punya 2 orang anak yang sekolah dan punya istri tentunya, dia punya anak. Dan itu cukup untuk 1 bulan. Padahal sebenarnya itu minim banget, tetapi masih cukup dan tidak punya utang, teman-teman. Tidak punya utang, artinya itu benar-benar penghasilan itu dicukup-cukupin sehingga bisa untuk hidup. Yang sebenarnya menghambat pikiran Anda semua, kita semua ini sebenarnya adalah gaya hidup. Sebenarnya bukan gaya hidup, tetapi untuk pamer, gitu ya. Karena kalau kita hanya memenuhi kebutuhan, insya Allah bisa. Insya Allah saya yakin bisa. Dan itu Anda juga harus yakin. Pokoknya makanannya ya yang nggak mewah-mewah, yang penting bisa makan dan seperti itu. Buktinya teman saya masih hidup, anak-anaknya juga sehat, mereka bermain seperti biasa dan sebagainya, dan nggak punya utang. Nah, yang membuat kita itu sebenarnya ada beban di dalam diri kita, itu kita terlalu memikirkan gaya hidup, gampangannya pamer gitu. Ngapain juga punya motor yang baru gitu, tapi finansial kita masih belum cukup untuk membeli hal tersebut. Kita memaksakan diri akhirnya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita belum terlalu butuh. Oke, mengenai pengelolaan uang, Anda memang harus memiliki anggaran untuk sesuatu yang kadang tidak kita duga-duga. Contoh nih, misalkan ada keluarga sakit, itu perlu kita punya yang namanya jaga-jaga. Jadi uang jaga-jaga dari penghasilan Anda bisa sisihkan sekian untuk uang jaga-jaga. Setelah itu Anda juga mesti punya uang juga agar kehidupan Anda itu tumbuh. Contoh, tumbuh ini dalam arti finansialnya tumbuh ya. Kalau tumbuh kita tambah besar, itu pastilah. Kita semakin lama semakin besar, semakin tua gitu ya. Semakin tua semakin besar. Oke. Ada orang itu yang bilang 25 itu udah tua, ada yang bilang 40 masih muda. Ya itu tergantung kita menyikapi. Yang jelas umur kita itu setiap hari berkurang. Umurnya berkurang, bukan umurnya bertambah, tidak ya. Dan saya kepinginnya semakin bertambah umur, semoga Anda bisa bertambah makmur gitu ya. Umurnya tambah makmur, tambah umur tambah makmur. Oke, amin. Semoga viewers channel ini semuanya begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Anda punya uang untuk anggaran, untuk hidupnya itu tumbuh. Anda bisa investasikan uang Anda untuk mulai bisnis baru dan usaha yang baru atau mengambil peluang-peluang. Oke?
sedekah juga jangan lupa. Jadi ada anggaran, uang itu dibagi, satu untuk kebutuhan, untuk makan, minum dan sebagainya. Yang kedua untuk jaga-jaga, untuk beli obat seandainya sakit atau pergi berobat. Yang ketiga adalah untuk investasi untuk kesehatan. Untuk kesehatan uang Anda, maksudnya untuk bisnis. Jadi Anda punya investasi sekian berapa yang mesti Anda keep dan Anda putar. Oke, ini penting banget. Kalau Anda nggak bisa muter hari ini, mungkin suatu saat nanti Anda bisa putar uangnya. Jadi misalkan kembali lagi ke tadi, misalkan penghasilan Anda saya katakan normal ya, 1 juta, bisa mungkin 2 juta gitu aja ya enaknya. 2 juta, mungkin Anda bisa sisihkan 500.000 itu untuk bisnis. Gitu ya. 500.000 untuk tabungan bisnis. Bisnis ini adalah untuk investasi, bisa Anda kumpulin nanti untuk membeli properti atau bikin sebuah bisnis. Entah itu bisnis apapun terserah Anda, tapi Anda kumpulin dan ini untuk berternak, untuk menjadi uang lagi yang investasi. Lalu juga sisakan untuk sedekah ya, bahkan kalau bisa sedekah ini Anda langsung ambil aja dari gaji ya, langsung dari penghasilan itu langsung bisa disedekahkan langsung bisa, atau dikumpulin nominalnya lalu disedekahkan secara massal juga boleh ya, silahkan. Terus kebutuhan untuk hidup, sudah seperti itulah. Sebenarnya cuma sesimpel itu aja mengelola keuangan. Yang membuat keuangan kita itu kadang amburadul, kadang itu terjadi keinginan yang langsung kita pengen beli. Contoh, Anda kepengen ke pantai, terus nggak lama-lama Anda langsung cabut langsung ke pantai, itu habis uang Anda, akhirnya rekreasi, akhirnya Anda pulang pusing karena uangnya sudah dibuat anggaran untuk ke pantai. Boleh nggak ke pantai? Ya boleh, tapi ada caranya. Sebentar ya. Anda kepengen nonton bioskop misalkan, langsung punya uang langsung nonton bioskop dan sebagainya. Akhirnya pulang uangnya habis, kepala Anda pusing karena uangnya sudah buat beli nonton bioskop. Anda kepengen HP baru, punya uang nih langsung beli HP baru, jepret. Setelah HP baru Anda pusing dengan pengeluaran yang lain. Oke, artinya begini, mengeluarkan boleh, tetapi direncanakan. Ini konsep. Anda kepengen HP baru, boleh lah. Tunggu 2 bulan lagi. Tunggu dulu, sabar dulu. Jangan langsung beli seperti itu. Kadang nafsu kita memang luar biasa, kita harus kendalikan teman-teman, terutama mengenai pengeluaran. Hari ini tuh pandemi gitu ya. Hari ini tuh banyak orang yang lagi kesusahan untuk duit. Ini secara real, secara fakta seperti itu. Saya tidak membahas tentang pikiran, mindset dan sebagainya, tapi secara fakta di lapangan banyak sekali orang yang hari ini butuh duit. Ketika saya bikin video ini, di Indonesia terjadi sebuah pandemi di mana banyak orang itu dipecat dari kerjaannya. Banyak orang gugur, bisnisnya ambruk, bisnisnya gugur, karyawan akhirnya semua dipecati, bisnisnya ambruk, nggak bisa membayar uang sewa dan sebagainya, karena pandemi itu tidak mengenal uang kontrak atau uang sewa. Mereka tidak mengenal hal itu teman-teman, dan ada larangan social distancing sehingga kita nggak bisa keluar rumah dan luwes kemana-mana harus pakai masker. Itu ketika saya bikin video ini, dan saya doakan semoga pandeminya segera selesai, ekonomi bisa bangkit lagi. Oke, pengeluaran direncanakan, pemasukan nggak usah direncanakan, nggak apa-apa ya, pengeluaran aja yang dikelola. Jadi uangnya itu bisa masuk banyak, tapi pengeluarannya terkontrol. Ini keren banget. Anda bisa lihat, kita bisa meniru orang-orang pada zaman dahulu kala, ketika belum ada handphone ya, zaman dahulu kala mbah-mbah kita itu bisa kaya-kaya. Kenapa? Karena pengeluarannya ya gitu-gitu aja, jauh dari tempat hiburan. Mereka pengeluarannya ya simple aja. Mereka makan ya juga makan nasi jagung, mereka makan geduk dan sebagainya. Uangnya lalu kemana? Uangnya mereka dapat duit, ya dapat duit. Uangnya dibelikan kambing, kambingnya tumbuh besar, kambingnya beranak pinak jadi banyak. Ada uang lagi mereka belikan tanah, mereka belikan sawah, sawahnya disewakan, sawah disewakan, terus sawahnya juga digarap, ditanami. Oke. Pengeluarannya gimana? Pengeluarannya tetap mereka makan nasi jagung, mereka tetap bersilaturahmi bersama tetangga, tidak ada yang keliru. Bahkan itu benar banget. Ya, hari ini itu eranya teknologi, semua orang pegang handphone, semua orang beli kuota dan sebagainya. Kalau memang difungsikan untuk bisa menambah penghasilan, so why not? Tapi kalau hanya untuk pengeluaran, hanya just kita bisa shopping online dan sebagainya, mengeluarkan uang, saya rasa itu benar-benar perlu dikontrol. Banyak orang itu lupa. Penghasilannya banyak, pengeluarannya banyak, gitu ya. Yang bagus itu penghasilannya banyak, pengeluarannya tetap, bahkan pengeluarannya malah dipres, itu keren banget. Loh mas, saya kan punya anak mas, anak saya kan butuh makanan yang bergizi, betul. Ya untuk anak tetap lah, untuk makan jangan terlalu dipresin lah. Ya tetap kita makan yang standar-standar aja. Yang ini makan di luar maksud saya. Kalau Anda bisa masak di rumah ya masak aja di rumah. Nggak usah terlalu makan di luar, karena kalau kita makan di luar, otomatis restoran itu kan pingin untung
untung, mereka ngambil margin juga sehingga harganya itu bisa 2 kali lipat, bahkan mungkin 5 kali lipat dari harga ketika Anda masak sendiri gitu. Jadi belajar masak, yuk belajar masak sendiri di rumah agar pengeluarannya lebih minimal ya. Jadi pengeluaran itu perlu dikontrol. Kalau Anda nggak kontrol sekarang, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika Anda nanti kaya raya, penghasilan Anda banyak, bisa jadi gaya hidup Anda langsung melejit dan uang Anda itu akan cepat habis gitu ya. Oke, mungkin Anda bisa mengingat-ingat dulu ketika Anda ini pengeluaran Anda sekira-kira 1 juta, 2 juta, atau mungkin 5 juta, 2 juta, 3 juta cukup lah untuk 1 bulan. Tetapi ketika penghasilan Anda naik, jadi 15 juta sebulan, itu gimana? Itu wajar gitu. Memang seperti itu. Jadi siklusnya itu, ketika penghasilan kita naik, keinginan kita bertambah, pasti. Ya, ini yang aneh itu ketika penghasilan naik, keinginannya sama aja. Itu bisa nggak? Bisa. Dan orang-orang seperti inilah yang cepat kaya. Gitu ya. Orang-orang seperti inilah yang cepat kaya. Mereka pokoknya makan aja, baju seadanya, wis pokok bisa dipakai, nggak perlu merek-merek dan sebagainya. Mbah-mbah kita nggak ada yang tahu merek. Mbah-mbah dulu, Mbah Kong, Mbah Sunan nggak ada yang tahu merek. Pokoknya mereka ada baju apa dipakai. Tapi bisnisnya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, gitu loh. Jadi mereka itu banyak. Yang mereka press adalah pengeluaran. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekali lagi pengeluaran boleh tapi direncanain dulu 2 minggu kayak atau sebulan kemudian dan sebagainya, sehingga Anda bisa nge-planning, oh ya tak rencanain lah, nanti bisa aku ngeluarin duitnya tempo ini, aku beli ini dan sebagainya. Oke, sederhana tapi banyak yang lupa. Semoga bisa mengingatkan ya, termasuk untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis, tinggalkan komentar Anda di bawah.